kalau misalnya kurang memadai dijalankan 40%. Menurut saya kok nggak penting-penting amat ya. Ya ini nggak penting-penting amat. Karena yang penting itu adalah kalau sasaran tidak tercapai, Bapak dan Ibu mau ngapain gitu ya. Ya. Kalau sasaran tidak tercapai, Bapak dan Ibu mau apa? Supaya sasaran kembali tercapai. Ya, supaya sasaran kembali tercapai. Oh, kalau ringan buka 1 gerbang. Kalau berat buka 2 gerbang dan 2 petugas ekstra. Silakan Ibu Farida. Izin Pak, Saya Ibu Wida dari PT Pelindo Multi Terminal. Nah, Pak, kalau boleh kembali ke slide yang sebelumnya, boleh Pak Edi? Yang ada gambar tadi existing control itu memadai, tidak memadai, yang ada tabel itu Pak. Iya. Nah ini kan Pak, misal nanti di existing control itu ada misalnya SOP atau peraturan cuman pelaksanaannya itu belum memadai atau dijalankan kurang dari 100%. Nah, itu apa nanti tindakan selanjutnya itu berupa mitigasi gitu Pak. Mitigasi supaya SOP dan peraturan itu bisa dijalankan 100%. Ataukah itu masih tetap existing control juga gitu Pak? Mohon pencerahannya Pak Edi. Ya, jadi kalau saya menyarankan Bapak dan Ibu membedakan ada 3 ya. Ada 3. Jadi yang paling berat itu namanya masalah. Masalah itu adalah kalau Bapak dan Ibu meminta tukang las untuk menyembuhkan orang sakit tipes. Itu namanya masalahnya. Karena itu di luar kapabilitasnya. Nah, kalau yang seperti Ibu sebut tadi namanya kegagalan pengendalian. Dokter kok nggak bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, itu namanya kegagalan pengendalian. Risiko itu sesuatu yang tidak kita duga. Nah, jadi ada masalah karena memang orang itu nggak punya kapabilitas. Tapi ada kegagalan pengendalian. Dia punya kapabilitas tetapi tidak dijalankan. Ya. Jadi yang pertama-tamanya Bapak dan Ibu bikin ini menjadi 100%. Ya. Jadi ini adalah pengendalian yang pengendalian yang tidak berjalan seperti mestinya. Ya, jadi control failure, jadi kegagalan pengendalian. Ya, mudah-mudahan menjawabnya. Jadi kita nanti kalau kita bersih-bersih, coba Bapak dan Ibu keluarkan itu yang masalah itu. Yang masalah itu biasanya adalah itu karena jumlah pegawai yang kurang, ya pasti telat. Karena pegawai yang tidak memahami, ya pasti salah pekerjaannya. Nah, itu kita keluarkan dari register risiko. Nah, kemudian kita keluarkan juga adalah ini. Kita keluarkan lagi adalah kegagalan pengendalian. Sudah kita terapkan pengendalian, tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu juga bukan risiko. Itu juga merupakan suatu kepastian. Sementara risiko adalah ketidakpastian. Jadi, kalau ini kontrol kurang memadai, kontrol tidak dijalankan 100%, ya pasti, ya kita pastikan kita mendapatkan apa yang disebut sebagai ketidaktercapaian kinerja. Ya, mudah-mudahan menjelaskan Ibu Farida ya. Ya, jadi kita sebenarnya dalam manajemen risiko itu kita punya tiga jenis. 3 jenis yang biasa Bapak dan Ibu label sebagai risiko, tapi sebetulnya yang 2 bukan risiko. Yang terberat adalah masalah. Ya, bahwa Bapak dan Ibu tidak punya kapabilitas untuk itu. Nah, yang kedua itu ya sedikit cacat gitu ya. Artinya apa? Sebetulnya ada kapabilitasnya tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu namanya kegagalan pengendalian. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu tadi ya, Ibu Farida. Nah, jadi rencana mitigasi itu kira-kira seperti itu. Ini bukan rencana mitigasi. Ya, ini saya kutip dari nggak tahu punya siapa gitu ya, saya kutip aja. Ini pasti bukan rencana mitigasi. Karena rencana mitigasi itu selalu ad hoc, ya, membuka kontraflow, menambah kasir tambahan, apalagi tadi misalnya, ya, membuka gerbang tambahan, melepaskan orang pakai edisi menjemput imani, ya, di luar gerbang. Nah,
Dia kan ada saat mulai dan ada saat berhentinya. Nah, biasanya yang Bapak dan Ibu tuliskan ini adalah usulan existing control baru. Ya, usulan existing control baru. Nah, kapasitas kita di depan nanti akan naik. Ya, jadi seolah-olah Bapak dan Ibu ini mengerjakan pertama kali. Jadi kita mencoba untuk mengakses risiko, menetapkan appetite, dan kemudian menetapkan existing control. Ya, jadi kalimat-kalimat seperti ini pasti existing control. Karena ini kan akan ada sepanjang hari di tahun depan. Ini juga akan ada sepanjang hari di tahun depan. Sementara yang namanya rencana mitigasi hanya ada kalau appetite terlampaui. Dan Bapak dan Ibu harus ingat bahwa risiko adalah ketidakpastian. Nah, ya, mudah-mudahan menjelaskan ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi memang rencana mitigasi itu kadang-kadang sama ya, dengan existing control. Dalam kasus misalnya apa? Dalam kasus kasir di supermarket tadi. Jadi kasir tambahan itu kan rencana mitigasi. Tapi existing controlnya juga kasir juga. Tetapi dalam hal ini ya, mitigasi beda dengan existing control ya. Lihat karena ini kan beda dengan existing control. Ya karena dalam ini tidak akan pernah menjadi existing control. Tidak akan pernah. Tetapi mungkin gerbang tambahan ini akan dibuka permanen. Nah, berarti itu akan menjadi existing control. Jadi bedanya hanya permanen tidak permanen. Permanen tidak permanen. Jadi kalau existing control itu ada setiap saat, kalau rencana mitigasi itu hanya ada kalau appetite terlampaui. Nah, mungkin saya tambahkan sekalian ya. Jadi kalau ini sudah dikerjakan sepanjang minggu, sepanjang hari misalnya, ya dia berubah menjadi existing control. Itu artinya apa? Ya artinya mungkin toleransi risiko kita terlampaui. Artinya apa? Sistem yang terdiri atas ya, existing control dan rencana mitigasi itu tidak lagi mencukupi. Ya, makanya kita harus membongkar sistem, menambah kapasitas sistem. Kenapa? Karena toleransi risiko kita terlampaui. Ya. Jadi kalau appetite terlampaui, mengaktifkan rencana mitigasi. Tetapi kalau toleransi terlampaui, kita harus merombak sistem. Atau kalau perlu ganti bisnis ya, ganti bisnis. Nah, mudah-mudahan menjelaskan ya. Ini juga karena kekeliruan kita semua gitu ya. Kekeliruan kita semua. Jadi ada pertanyaan. Oh, sudah, Pak. Oke. Ya. Enggak, Pak. Lanjutin dulu, Pak. Kenapa? Dilanjutkan dulu, Pak. Oh iya. Pak Edi, boleh nanya lagi, Pak? Oh, silakan, Ibu. Iya, ini sangat menarik terkait dengan risk appetite dan risk tolerance yang Bapak sampaikan. Berarti memang ukurannya yang utama itu untuk melakukan existing control maupun rencana mitigasi itu adalah patokannya risk appetite dan risk tolerance dari suatu perusahaan tersebut ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan kaitannya risk appetite, risk tolerance ini ke risk capacity itu seperti apa Pak? Itu satu. Yang kedua, dalam menentukan risk capacity tersebut maupun risk appetite tersebut, apakah memang harus dalam bentuk ukurannya itu rupiah kali ya? Misal risk capacity itu apakah ada ukurannya kemampuan perusahaan untuk menanggung kerugian jika suatu risiko terjadi sampai seberapa kalau itu terjadi misalnya perusahaannya kolaps. Misal seperti itu. Gimana menurut Bapak, Pak? Mohon penjelasannya, jadi, Pak Edi. Saran ya, Bu Manur, karena memang ini tidak pernah terjadi kesamaan bahasanya. Jadi saya buka website orang-orang ini, buka website para konsultan risk management itu kan kebanyakan mereka mencampur adukkan arti appetite dan toleran itu. Jadi risk appetite dan risk toleran itu dianggap sama.
Nah, saya anjurkan Bapak dan Ibu untuk membedakan. Jadi bedanya apa? Risk appetite itu trigger untuk mengaktifkan mitigasi. Ya, karena kan ada di bawah appetite berarti diterima. Berarti mitigasi nggak ada. Ya, berarti kan ya. Jadi kalau risk appetite itu adalah batasan risiko yang dapat diterima. Sehingga risk appetite itu adalah trigger untuk mengaktifkan mitigasi. Ya. Tapi kan Bapak dan Ibu kan merancang sistem itu kan ada ukurannya. Karena sistem itu kan perlu juga biaya, perlu juga diawaki orang. Ya. Jadi kalau misalnya sudah kita tetapkan bahwa exit control-nya adalah 3 lajur dan kontraflow kalau terjadi pelampauan. Atau juga misalnya exit control-nya adalah 10 kasir tetap dan 2 atau 3 kasir tambahan kalau weekend. Ya kan kemungkinan weekend itu akan ada limpahan. Nah, berarti kan Bapak dan Ibu sudah tahu kan 3 lajur existing atau 10 kasir existing. Nah, ternyata mitigasi dilakukan tiap hari. Ini kontraflow tiap hari, Pak. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Maka kemudian saya nanya, berarti namanya mitigasi atau existing, Pak? Oh iya, existing ya, Pak? Ya, existing. Kalau begitu, Bapak harus mempertimbangkan untuk menambah lajurnya menjadi 4. Ya. Oh, ini kasir ini existing atau mitigasi? Ya, mitigasi, Pak. Tadinya cuma tiap weekend. Tapi sekarang Senin juga, Selasa juga, Rabu juga. Ya namanya bukan mitigasi. Namanya jadi existing. Kalau begitu Bapak memang harus mempertimbangkan untuk menambah kasir tetap dari 10 menjadi 12. Nah, itulah yang kita katakan sebagai pelampauan toleransi risiko. Sehingga kita menambah exit control dari 3 lajur menjadi 4 lajur. Dari 10 kasir tetap menjadi 12 kasir tetap. Kalau capacity saya kira itu tadi ya, jadi ada capacity Bapak dan Ibu untuk menanggung risiko. Ya. Putra Sampurna itu 3 generasi mengelola pabrik rokok. Ya, tapi ada suatu titik di mana bahwa merokok itu nggak bisa dikerjakan sembarangan. Sehingga menjual rokok itu perlu kapasitas sangat besar. Nah, rupanya Putra Sampurna sekeluarga itu nggak punya. Yang punya namanya Philip Morris. Jadi pengalian itu bukan karena harganya murah atau apa. Tetapi barangkali adalah karena itu di luar risk capacity-nya Putra Sampurna. Tetapi masih masuk dalam risk capacity-nya Philip Morris. Jadi kalau risk capacity terlampaui, ya barangkali Bapak dan Ibu harus keluar dari bisnis. Ya, tidak mungkin lagi memperluas pasar, tidak mungkin lagi menambah lajur, tidak mungkin lagi menambah kasir. Jadi risk capacity terlampaui, Bapak dan Ibu keluar dari bisnis. Jadi kalau mungkin risk appetite mengaktifkan rencana mitigasi, risk toleran membongkar ulang, ya, menyusun ulang bauran exit control dan rencana mitigasi, risk capacity terlampaui, Bapak dan Ibu ganti bisnis. Nah, itu saran saya, Bapak dan Ibu, saran saya. Ya karena selama ini orang menyamakan ya antara toleran dan mitigasi. Jadi banyak orang yang menggambarkan ini, oh ini risk toleran kita, Pak. Kita. Ya ini udah salah 2 kali ya. Sudah bentuknya nggak elips, bentuknya nggak elip, dan kemudian namanya juga mungkin dicampur adukkan. Silakan tadi Pak Adriawan atau siapa tadi? Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya tertarik dengan tadi ada statistik ya Pak, ada 1 standar deviasi, 2, 3 standar deviasi ya. Jadi apa yang dinamakan tadi ada existing control, kemudian Bapak bicara mengenai mitigation plan. Ini kan semua kondisinya masih kondisi terkendali Pak ya. Kalau kondisinya udah nggak terkendali, biasanya kita dalam posisi keadaan darurat. Kalau udah keadaan darurat semua nggak jalan Pak. Nah kalau udah nggak jalan kan artinya ada satu batas di mana bahwa management crisis akhirnya kita aplikasikan, bukan lagi mitigation plan. Gimana Pak? Ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian.
Jadi memang risk management itu kemudian menjadi rumit karena kita tidak membatasi permasalahan. Ya. Jadi bagaimanapun juga risk management itu mengalami pertumbuhan, perkembangan. Jadi pada waktu kita dikenalkan pertama kali pada risiko, itu yang dikenalkan orang tuh ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, yang dikenalkan itu adalah sesuatu yang likelihood-nya rendah, tetapi impact-nya tinggi. Saya kira Bapak dan Ibu dari asuransi ini ya, yang mempelopori asuransi dan perbankan, yang mempelopori memperkenalkan risiko. Dan rupanya yang dikenalkan tidak utuh. Karena yang dikenalkan itu hanya ini. Yang dikenalkan hanya bencana. Jadi risiko yang pertama-tama kita kenali itu adalah bencana. Makanya sampai hari ini masih banyak orang yang menghindarkan risiko. Ya, padahal tadi kan di awal saya sudah bilang manajemen risiko itu bukan soal menghilangkan risiko, tetapi soal menetapkan appetite, soal mengambil risiko. Ya, mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Jadi kita salah dikenalkan pertama kali. Ya, dikenalkan pada bencana, sehingga kita terlanjur punya stigma bahwa risiko itu harus dihindarkan. Ya, tetapi manajemen risiko modern mengajarkan bahwa high risk itu high return. Manajemen risiko itu adalah bukan soal menghilangkan risiko, tetapi soal mengambil risiko. Makanya kepada Bapak dan Ibu kenalkan risk appetite. Ya, jadi memang itu. Jadi pertama kali itu kita dikenalkan pada namanya pure risk ya, risiko murni, bencana. Apa tandanya? Dia tidak pernah punya nilai positif. Ya, makanya kan tadi harus dihindarkan, harus dikurangi, harus dimatikan gitu ya. Karena dia tidak pernah bernilai positif. Jadi nilai maksimumnya hanya 0. Ya, apa? Kalau bencana itu tidak terjadi. Ya, mobil hilang, rumah kebakar, orang meninggal, orang kena penyakit kritis, stroke atau apa gitu ya, serangan jantung gitu ya. Jadi itu namanya pure risk. Nah, Bapak dan Ibu, tidak biasanya kalau pure risk ini memenuhi hukum bilangan besar. Jadi likelihood-nya rendah, tapi impact-nya tinggi. Sesuatu yang memenuhi hukum bilangan besar, biasanya ada pasar asuransinya. Ya, memang ini dulu dikenalkan oleh teman-teman dari asuransi makanya. Nah, makanya tidak ada cara lebih baik, tidak ada cara lebih murah selain mentransfernya. Ya. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu kan kehilangan satu objek. Ini nggak usah diurusi in-house. Ya. Karena tidak ada cara yang lebih baik untuk mengelolanya selain ditransfer. Ya. Bapak dan Ibu berkurang satu kesibukan. Ya. Kemudian rupanya ada risiko lain yang likelihood-nya tinggi, impact-nya tinggi. Nah, menjadi pertanyaan kita, ada nggak risiko seperti ini? Nah, mungkin jawabannya paling banyak adalah tidak ada. Loh, kenapa tidak ada? Kalau risiko seperti ini ada, kita yang nggak tahan. Mana ada, mana tahan kita. Risiko yang sering terjadi dan dampaknya besar sekali. Berapa lama Bapak dan Ibu mau menahannya? Sehari, 2 hari, sebulan, 3 bulan? Ya, makanya mungkin risiko ini tidak ada. Kalaupun ada, Bapak dan Ibu dianjurkan untuk menghindarkan. Lihat kan? Jadi kita sudah kehilangan ini. Oh, ada Pak yang perlu ada yang perlu dikerjakan sederhana aja. Mengkondisikan agar preminya rendah. Hanya itu aja Pak. Jadi kalau mobil ya dilap-lap, digosok-gosok, biar waktu di on the spot, oh ya mobilnya mulus, nah, maka preminya rendah. Karena apa? Yang pakai nggak ugal-ugalan. Kalau rumah ya dicat-cat bersih, lingkungannya disapu bersih. Oh, sehingga paparan risiko kebakarannya rendah, sehingga preminya rendah. Hanya itu yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Tidak ada yang lebih murah, lebih efektif, lebih efisien selain ditransfer. Jadi ini dihindarkan, ini ditransfer. Yang ini likelihood-nya rendah, impact-nya rendah. Loh, katanya diterima. Ya kalau diterima ya nggak ngapa-ngapain. Jadi pokok bahasan manajemen risiko itu sebenarnya hanya ini, Bapak-Bapak.
Hanya risiko yang sering terjadi, tapi impact-nya relatif rendah. Oh ya, itu masalah sehari-hari, Pak. Iya, apa itu? Iya, kadang-kadang orang yang datang ke sini beli banyak, Pak. Kadang-kadang sedikit. Ya, gimana kita mengelolanya supaya dia pasti, gitu ya. Iya, kadang-kadang dia datang beli sedikit, kadang-kadang beli banyak. Nah, itu juga risiko juga. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini dihindarkan, ini ditransfer, ini diterima. Jadi objek manajemen risiko yang paling benar, ya, supaya Bapak dan Ibu punya opportunity, supaya Bapak dan Ibu punya proses yang sederhana, manageable, ya itu sebenarnya hanya ini. Ya, di luar itu saya kira tidak layak untuk dikelola, gitu ya. Jadi yang perlu dikelola itu risiko positif, risiko bisnis, ya, risiko bisnis, risiko spekulatif. Caranya bagaimana? Ya kita eksploitasi. Ya, jadi memang selama ini kita jadi sibuk sekali karena apa? Tidak fokus kita. Semua kita urusin. Semua kita urusin. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mungkin ya ke depan kita mulai selektif. Ya, karena respon yang tidak tepat itu juga tidak tidak membuat kita sampai pada konseptualnya manajemen risiko. Artinya kita mengerjakan sesuatu yang enggak gitu ya, mengerjakan sesuatu yang enggak. Jadi bukan itu maksud manajemen risiko, maksudnya gitu ya. Karena maksud manajemen risiko itu adalah untuk create atau preserve value, gitu ya, preserve value. Nah, yang dikatakan Bapak tadi memang benar, ya, itu memang itu risiko strategis, gitu ya. Kadang-kadang memang itu tidak terbaca, gitu ya. Tidak terbaca, tapi biasanya memang tidak bisa kita apa-apain. Satu-satunya cara ya kita harus meningkatkan penerimaan risiko, ya, menambah ketahanan aja. Makanya banyak orang cerita mengenai agile dan resilient, gitu ya. Karena tidak ada cara lain selain kita meningkatkan itu, ya. Karena itu kan risiko yang sebenarnya amat sulit untuk dikelola. Ya, seperti COVID ini, apa yang mau kita kerjakan? Nggak ada. Satu-satunya cara ya kita harus meningkatkan appetite. Jadi kalau dulu ada pegawai datang 7/4, ya kita udah apa ya, udah marah-marah. Ya kalau sekarang kita maklumi aja, angkutan umum dibatasi, ya dia udah di Depok udah berdiri dari jam 6 pagi, tapi kereta pertama nggak bisa masuk, kereta kedua nggak bisa masuk, kereta ketiga nggak bisa masuk, baru masuk kereta keempat. Ya pantas sampai kantor jam 10, lihat kan. Jadi kita terpaksa harus menerima lebih banyak kesalahan. Dulu kalau kita harus perjalanan dinas, besok pagi boarding pass harus dikumpulkan. Sekarang kita nggak mau ambil risiko orang untuk repot-repot nanti kena pandemi. Boarding pass-nya difoto aja di WA. Ya, jadi ada kemungkinan bahwa itu palsu. Ya nggak apa-apa. Kita menerima lebih banyak risiko boarding pass palsu daripada, ya artinya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada suatu ketika bahwa risiko itu memang tidak bisa dimitigasi. Jadi satu-satunya cara adalah bahwa kita hanya bisa menerima risiko yang lebih tinggi, ya, atau bahasa manajemen risiko itu adalah meningkatkan appetite, ya. Ya mudah-mudahan itu menjelaskan, ya. Saya memang tidak bisa menjawab lebih tegas lagi, ya. Tapi saya pernah baca juga misalnya kisah waktu ada kapal Exxon Valdez itu, yang Exxon Valdez nabrak gunung es di Alaska itu, ya. Nah itu memang penanganannya luar biasa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca, itu penanganannya itu ketua tim untuk penanganan kecelakaan supaya tidak mencemari lebih banyak laut, misalnya mencemari laut lebih banyak. Itu katanya kepada tim untuk membersihkan itu diberikan blank check. Jadi ceknya sudah ditandatangan, angkanya belum ditaruh, gitu ya. Jadi dia boleh ngambil apa saja. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa yang kita perlukan adalah merubah appetite. Ya. Uang menjadi tidak ada artinya. Karena kita mau appetite yang serendah-rendahnya. Tapi dalam kasus COVID, kita bahkan menerima appetite yang jauh lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan itu memberikan gambaran aja. Kalau menjawab, saya kira enggak, ya. Saya kira enggak. Jadi tidak semua risiko perlu dimitigasi. Tidak seluruh risiko perlu dikelola. Ya, ini aja Bapak dan Ibu hanya perlu mengelola satu risiko. Menurut saya, ya. Jadi karena ini dihindarkan, ini ditransfer,
ini diterima. Dan kemudian saya kasih gambaran lebih tadi, ya, jadi COVID ini membuat kita harus menerima risiko lebih tinggi. Ya. Tetapi kasus Evan Fadez membuat apetit terhadap terhadap reputasi terhadap itu menjadi sangat rendah. Jadi hanya mengubah appetite. Ya mudah-mudahan. Edi boleh nambah